Jumat sore, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah sejumlah daerah dirundung kericuhan dan perusakan, menurut Presiden, banyak masyarakat terhasut disinformasi dan hoaks atas substansi undang-undang tersebut. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo sehari setelah unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja jadi panas di beberapa kota. Namun tidak adanya akses terhadap draft final RUU membuat pernyataan Presiden berbuah pertanyaan. Bagaimana caranya masyarakat tahu substansi undang-undang kalau draft finalnya saja belum ada? Lantaran tidak ada draft yang bisa dijadikan pegangan, anggota fraksi Demokrat Didi Irawadi bahkan walk out dari sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Katanya, tidak ada selembar pun naskah RUU Cipta Kerja yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut. Jadi pertanyaannya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tanggal 5 Oktober 2020 itu? Jadi pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur. Dalam forum rapat tertinggi ini adalah wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut. Jangankan yang hadir secara fisik, yang hadir secara virtual pun harus diberikan. Dalam program Rosi Kamis lalu, Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Aktas menyatakan tidak mungkin ada anggota DPR yang tak punya naskah RUU. Sama sekali bahwa tidak mungkin kita tidak memberikan bahan itu kepada teman-teman anggota. Mungkin keseluruhannya tidak ya, karena itu bukan di ranahnya di badan legislasi. Tetapi semua fraksi kan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat 1 ya, terutama di tingkat 1. Hingga 6 hari setelah RUU disahkan, draft final Undang-Undang Cipta Kerja belum juga tersedia di laman situs DPR. Sedikitnya 2 versi draft beredar, tetapi selalu disebut sebagai draft versi lama yang belum tentu sama dengan yang Senin lalu disahkan DPR. Apa sih bahayanya ketika undang-undang sudah disahkan, tetapi ternyata masih ada redaksional substansi yang perlu diperbaiki? Banyak, saudara. Bahaya loh sebenarnya kita membiarkan praktik yang namanya undang-undang itu setelah diadakan persetujuan, itu masih dilakukan perbaikan-perbaikan narasi, perbaikan-perbaikan huruf. Itu bahaya loh. Saya sekedar mengingatkan, masih ingat enggak kudeta-kudeta redaksional yang terjadi ke beberapa undang-undang? Ya, masih ingat kejadian penambahan ayat di Undang-Undang Tembakau? Kita tentu harusnya teman-teman masih ingat nih. Masih ingatkah penambahan begitu banyak misalnya perdebatan soal usia 50 hakim usia 50 KPK. Yang di situ ditulisnya 50 di dalam kurung 40 gitu. Lalu dilakukan perbaikan. Ini 40 atau 50. Pemerintah waktu itu mengatakan itu tetap 40 tidak dibahas. Nanti kemudian dibuktikan bahwa diri salah dibahas, baru kemudian keluar pengakuan bahwa itu memang 50 gitu. Ini saya khawatir dengan cara DPR memperlakukan undang-undang itu sangat tidak sakral ya. Jadi begitu selesai masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Kudeta redaksional itu yang kita khawatirkan. Apalagi tidak ada data pembanding yang bisa kita lihat. Evaluasi besar harus dijalankan DPR atas proses pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Draft dibutuhkan masyarakat untuk bisa menelaah substansinya. Tidak adil rasanya kalau masyarakat dicap jadi korban hoaks dan disinformasi kalau informasi mendasar soal isi undang-undang saja tidak disediakan. Evaluasi ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen. Bagaimanapun, negara ini sudah meneguhkan diri menjalankan sistem demokrasi dengan kekuatan konstitusional tertinggi ada di tangan rakyat, yang perwujudannya adalah dengan memilih dan menempatkan wakil rakyat di dalam DPR MPR. Oleh karena itu, kalau ada wakil rakyat membuat legislasi tanpa memberitahu rakyat yang diwakilinya, bagaimana masyarakat akan meyakini DPR bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan warga?
Proses pembuatan undang-undang yang tidak tepat terkadang mengesampingkan akal sehat, bakal sulit mengundang respon secara baik pula. Kesan tidak transparan tentu akan membuat siapapun yang merasa bakal terimbas legislasi ini yang selama ini merasa tidak didengar aspirasinya, bakal lantang bersuara. Dan seperti yang selama ini selalu kita temukan, akan ada kelompok-kelompok anarkistis yang bakal memanfaatkan situasi untuk memperkeruh suasana. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Mencari dan mengusut mereka yang memancing di air keruh memang harus. Justru akan berbahaya jika dibiarkan menguap. Namun hati-hati, adanya insiden tidak boleh membuat kita lantas mendelegitimasi, bahkan mematikan fungsi kontrol publik terhadap pemerintah dan DPR melalui penyampaian aspirasi dalam bentuk apapun. Sebenarnya kalau kemudian kita melemparkan dalam tanda kutip tuduhan bahwa ada aktor intelektual di balik gerakan ini. Itu paling mudah sebenarnya. Itu artinya memblame, ya, memblaming. Jadi orang kalau mau disudutkan biasanya dituduh dulu, ya, dituduh dulu sehingga mudah ya untuk kemudian katakanlah menjalankan agenda selanjutnya. Yang pasti kebebasan berpendapat tidak boleh dimatikan. Kebebasan mengkritik justru merupakan mekanisme checks and balances di saat koalisi pemerintahan begitu gendut, nyaris tanpa oposisi yang efektif. Dan justru checks and balances dan kontrol publik inilah inti dari demokrasi. Sebuah sistem yang sudah kita sepakati bersama sebagai sebuah negeri. Di sisi lain, seluruh elemen masyarakat yang punya kekhawatiran atas substansi dan implikasi Undang-Undang Cipta Kerja, meski draft finalnya belum tersedia, tidak ada salahnya mulai menyiapkan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Bagaimanapun, inilah koridor hukum yang memang disediakan. Mintalah sebanyak-banyaknya pertimbangan profesional dari berbagai pihak. Lakukan semua dengan semangat memperbaiki perundang-undangan untuk kebaikan bersama. Saat ini eranya keterbukaan dan demokrasi tidak akan ada artinya tanpa keterbukaan. Kini kita nantikan komitmen DPR untuk segera membuka draft final Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif. Terima kasih. Sampai jumpa.